Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai admin HMP yang akan memandu atau menjelaskan tentang Technical Meeting UMC 2021 yang akan dilaksanakan secara online atau daring. Oke, langsung masuk saja. Yang pertama, peserta itu wajib mempersiapkan diri dan hadir dalam Zoom meeting sebelum acara dimulai. Jadi yang dimaksud dalam Zoom meeting ini digunakan untuk agar nanti ketika pelaksanaan ada interaksi antara peserta dan panitia seperti itu. Tujuannya juga Zoom meeting ini nanti digunakan panitia untuk memberikan kode soal kepada peserta. Jadi kalau peserta tidak bergabung dalam Zoom meeting dan tidak mempunyai kode soal, secara tidak langsung nanti peserta juga tidak bisa mengerjakan soalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta menyiapkan kuota internet yang stabil. Nah, ini unsur yang paling penting ya. Kemudian yang ketiga, peserta wajib menyiapkan 2 buah perangkat. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya kok harus 2 buah perangkat. Nah, di sini ada ilustrasi sedikit. Jadi ada dua buah perangkat nih. Perangkat A itu sebagai perangkat yang pertama, perangkat B menjadi perangkat yang kedua. Perangkat yang pertama ini digunakan untuk mengikuti Zoom meetingnya. Kemudian yang perangkat kedua ini untuk mengerjakan lomba UMC 2021. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, kok nggak sekalian aja? Maksudnya satu perangkat digunakan untuk mengerjakan soal dan sekalian mengikuti Zoom meeting. Nah, secara tidak langsung panitia itu menyiapkan sebuah platform untuk mengerjakan soalnya ini, tapi platform atau aplikasi tersebut itu nanti ketika peserta sudah masuk ke ujiannya, nanti secara tidak langsung peserta itu dikunci atau istilahnya ya tidak bisa mengikuti Zoom meetingnya seperti itu. Nah, untuk 2 buah perangkat ini dari panitia memberikan beberapa pilihan. Pilihan yang pertama itu dapat menggunakan 2 buah handphone atau nanti perangkat yang pertama menggunakan handphone, perangkat kedua menggunakan handphone juga. Atau nanti bisa menggunakan 2 buah laptop. Atau yang ketiga itu 1 handphone dengan 1 laptop. Yang ini sebenarnya opsional, maksudnya perangkat pertama itu mau menggunakan handphone atau menggunakan laptop dan sebaliknya seperti itu ya. Nah, selanjutnya peserta wajib menonton video simulasi menggunakan handphone dan simulasi menggunakan laptop untuk mengerjakan soal secara online. Nah, di sini saya itu sudah memberikan link video di bawah deskripsi ini. Nah, nanti berisikan tentang simulasi menggunakan handphone atau laptop untuk mengerjakan soalnya. Jadi tidak saya gabungkan di sini, dan di simulasi nanti itu peserta juga dapat mencoba atau mempraktekannya di rumah masing-masing. Jadi harapannya peserta itu dapat menonton video simulasi yang saya taruh di bawah deskripsi ini ya. Oke, kemudian peserta login dengan ID Zoom meeting dan password yang sudah dibagikan. Dan peserta wajib mengganti nama pengguna Zoom meeting dengan format nama lengkap underscore sekolah underscore jurusan. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan sedikit bagaimana caranya mengganti nama pengguna Zoom meeting seperti itu. Oke, yang pertama kita itu sambungkan internet terlebih dahulu nih. Kemudian Kemudian kita buka aplikasi Zoom di laptop kita seperti ini. Nah, kemudian peserta juga boleh sign in terlebih dahulu menggunakan alamat emailnya atau langsung join meeting seperti ini. Nah, di sini ID Zoom kita masukkan di paling atas. Misalkan saja saya masukkan ini. Nah, kemudian di bawahnya itu kita tinggal ganti namanya sesuai format yang diberikan tadi ini. Nama lengkap underscore sekolah underscore jurusan. Nah, ini sudah saya tulis nama saya underscore sekolah underscore jurusannya apa. Nah, kemudian tinggal join. Nah, biasanya nanti ini diminta untuk memasukkan passwordnya. Untuk password yang tadi itu tulisannya HMP kecil semua seperti ini. Kita tinggal join meeting. Nah, nanti akan masuk ke dalam Zoom meetingnya. Tapi ini nanti sepertinya tadi kodenya salah, jadi
kurang lebih nanti seperti itu ya untuk mengganti nama pengguna Zoom-nya. Nah, ini udah masuk nih seperti ini ya. Oke, selanjutnya peserta itu wajib on kamera sampai kegiatan selesai. Nah, yang menjadi ketentuan on kameranya itu yang pertama nanti harus terlihat wajah peserta, kemudian tangan peserta dalam mengerjakan soal, kemudian usahakan juga pencahayaannya itu mencukupi. Jadi saya akan mengilustrasikan bagaimana ketika peserta itu mengerjakan soal dan ikut dalam Zoom-nya. Nah, ini ada dua kategori. Yang pertama itu untuk perorangan dan yang kedua itu untuk kelompok. Nah, di sini yang dimaksud perorangan itu apabila besok pas hari hanya peserta itu ingin mengerjakan sendiri di rumah masing-masing seperti itu, dimana saya ilustrasikan bahwa ada satu peserta yang mengerjakan soalnya itu menggunakan handphone dan mengikuti Zoom-nya itu menggunakan laptop. Kemudian angle atau sudut pandang kamera di laptop ini nanti harus seperti ini, harus terlihat wajah peserta, terlihat tangan peserta, dan pencahayaannya itu mencukupi. Jadi kurang lebih tampilan Zoom-nya itu nanti seperti ini. Nah, ini untuk yang perorangan kalau misalkan peserta ingin mengerjakan di rumah masing-masing. Kemudian di sini juga ada yang kelompok nih. Yang dimaksud kelompok itu misalkan ada 2 atau 3 peserta yang ingin mengerjakan itu dalam satu ruangan. Misalkan guru pembimbingnya mengarahkan untuk mengerjakannya itu di sekolahan atau di ruang kelas seperti itu. Nah, dari panitia itu memperbolehkan seperti itu, tapi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, karena ini kan masih dalam masa pandemi, jadi setiap peserta itu ketika ingin mengerjakan bersama-sama dalam satu ruangan wajib menggunakan masker. Kemudian jaga jarak juga kalau bisa. Kemudian ketentuan lainnya itu kan tadi saya bilang bahwa setiap peserta harus bergabung dalam Zoom meetingnya ya. Nah, kalau misalkan dilakukan secara berkelompok itu diperbolehkan hanya satu saja yang mengikuti Zoom-nya. Jadi ini saya ilustrasikan bahwa ada 2 peserta yang mengerjakan dalam satu ruangan, kemudian mereka itu harus bergabung dalam Zoom meeting, tapi hanya satu device saja yang digunakan. Nah, untuk tampilannya Zoom-nya itu seperti ini. Yang pertama, seluruh pesertanya harus kelihatan. Ini. Kemudian wajah peserta juga harus kelihatan. Tangan mereka juga sudah kelihatan, dan nanti kalau misalkan ingin membawa botol minum seperti itu juga diperbolehkan. Nah, tadi kan saya juga sempat bilang ya bahwa peserta itu wajib mengganti nama pengguna Zoom seperti ini, formatnya nama lengkap _ sekolah _ jurusan. Nah, kemudian kalau misalkan dilakukan secara berkelompok gimana? Nah, ini ada catatan nih. Yang pertama, kalau misalkan ingin dilakukan secara berkelompok, peserta atau guru pembimbingnya itu wajib konfirmasi ke panitia. Jadi maksudnya saya ingin mengerjakan bersama-sama, dan nanti di list namanya siapa aja dan mau berapa orang, seperti itu ya. Nah, kemudian Zoom yang masuk ini nanti nama penggunanya formatnya berbeda, jadi cuman jumlahnya berapa, kemudian dari sekolah mana, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ingin dilakukan secara berkelompok nanti wajib konfirmasi ke panitia, karena kalau misalkan nggak konfirmasi nanti panitia itu tidak bisa mengetahui pesertanya itu yang bergabung siapa aja dalam Zoom-nya, karena nanti panitia juga mengabsensi secara manual seperti itu. Nah, selanjutnya peserta itu tidak diperbolehkan on mic. Nah, karena kalau misalkan on mic nanti tidak mengganggu peserta lain ketika mengerjakan. Nah, selanjutnya setiap peserta itu mengerjakan 20 soal pilihan ganda, 10 soal isian singkat selama 120 menit secara online. Dan di sini ada beberapa himbauan. Yang pertama, tidak terdapat waktu mundur. Nah, maksudnya itu di dalam soalnya nanti tidak ada waktu mundurnya, tetapi hanya terdapat beberapa himbauan mengenai sisa waktu. Jadi nanti himbauannya itu terdapat di beberapa soal, dan nanti juga akan dibantu oleh panitia untuk mengingatkan sisa waktunya itu tinggal berapa menit melalui Zoom meetingnya. Dan nanti sebagai contoh ya, ini
apabila ujian dimulainya itu jam 9 tepat dan waktu pengerjaannya itu selama 120 menit, maka peserta itu wajib mengirimkan jawaban sebelum jam 11 tepat. Karena apa? Karena apabila siswa belum mengirimkan jawaban sebelum jam 11 tepat, jawaban peserta itu nanti tidak akan terekam pada data panitia atau dapat dikatakan siswa itu telah gugur. Nah, untuk yang nomor 8 ini untuk yang nomor 8 ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya pada simulasi ya. Jadi nanti peserta wajib menonton ini simulasi videonya. Jadi nanti peserta tinggal milih, maksudnya ketika pelaksanaan hari H besok itu peserta mau menggunakan handphone atau laptop ketika mengerjakan lomba UMC-nya. Jadi nanti harus wajib menonton videonya ya. Oke, kita lanjut di nomor 9, peserta tidak diperbolehkan. Jadi ini sebuah larangan nih. Yang pertama, bekerja sama dengan siapapun dalam mengerjakan soal, menggunakan buku catatan, alat hitung, alat komunikasi, dan segala macam bentuk kecurangan saat mengerjakan soal ujian, melihat atau memperlihatkan jawaban kepada peserta lain, bertanya atau membuat gaduh saat kegiatan berlangsung, meninggalkan Zoom meeting sebelum waktu ujian selesai. Jadi peserta itu juga diwajibkan untuk mengikuti Zoom meetingnya itu dari awal sampai akhir ya. Kemudian keluar ruangan Zoom meeting tanpa seizin panitia atau pengawas. Nanti apabila terkendala sinyal, peserta itu wajib konfirmasi ke kontak person yang sudah disediakan. Nah, di sini ada sedikit catatan. Ingat, setiap peserta sudah membuat surat pernyataan. Jadi, ketika pendaftaran awal dulu kan, setiap peserta juga wajib membuat surat pernyataan ya, dan diharapkan dengan mengingat surat pernyataan ini, peserta ketika mengerjakan besok itu dapat dikerjakan secara sejujur-jujurnya. Oke, kemudian nomor 10, peserta diperbolehkan mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ke-11, peserta wajib mengikuti dan menaati seluruh tata tertib dan peraturan yang berlaku selama UMC berlangsung. Mohon maaf ada suara ayam. Kemudian nomor 12, peserta yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Ada 3 sanksi. Sanksi yang pertama nanti berupa teguran, sanksi kedua teguran dan mendapatkan catatan khusus. Jadi jangan dikira bahwa panitia besok itu tidak akan mencatat ya. Kemudian sanksi ketiga akan didiskualifikasi tanpa toleransi jika terjadi sebuah kecurangan. Kemudian yang nomor 13, kegiatan akan diawasi sepenuhnya oleh panitia pelaksana kegiatan UMC 2021 secara bertahap dan bergantian. Jadi yang dimaksud di sini itu ketika besok pelaksanaan hari H kan peserta wajib mengikuti Zoom dari awal sampai akhir. Nah, dan kemudian pun ada kewajiban untuk on kamera. Jadi setiap pesertanya yaitu akan diawasi oleh panitia sepenuhnya secara bertahap dan bergantian. Jadi secara saya akan ambil contoh saja ya, misalkan ada peserta yang tidak ikut dalam Zoom meeting, kemudian ketahuan nih sama panitia kalau ada peserta yang tidak mengikuti Zoom meetingnya, nanti akan dicatat misalkan nama ini dari sekolah ini jurusannya nanti ternyata tidak ikut di Zoom meeting, nanti akan dicatat. Nah, kemudian catatan ini akan diakumulasi ke dalam nilai peserta juga, jadi nanti akan mempengaruhi nilai peserta juga. Kemudian yang terakhir, keputusan juri atau panitia tidak dapat diganggu gugat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Technical Meeting UMC 2021 yang akan dilaksanakan secara online dan daring. Harapannya setelah siswa atau peserta nanti melihat atau menonton video simulasi ini akan paham tentang sistem dan prosedur atau apa saja yang harus dipersiapkan ketika melaksanakan atau pelaksanaan UMC 2021 yang akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2021 besok. Oke, dan mohon maaf apabila ketika saya menjelaskan ada suara bising di luar atau ketidakjelasan saya dalam menjelaskan atau kesalahan ucapan seperti itu, mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan atau kebingungan dapat ditanyakan melalui grup yang sudah disediakan kemarin. Oke, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.
Sampai bertemu besok lagi. Dadah.